Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini, kita kembali bertemu dan masih bersama buku Talbis Iblis, dan pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pokok-pokok pembahasan yang ada di dalamnya. Kita masih membahas tentang sikap dan perbuatan kaum sufi di dalam perjalanan mereka. Ya, kisah-kisah yang mereka sebutkan, mereka cantumkan dan mereka bacakan di dalam majelis-majelis mereka. Mereka tulis dalam buku-buku mereka. Itu kisah-kisah yang menjelaskan tentang mereka ingin menceritakan kehebatan tokoh-tokoh mereka yang tidak melakukan ikhtiar dan bersandar kepada keimanannya kepada Allah, yaitu tawakal. Mereka mengklaim bahwa mereka telah bertawakal dan tidak mau mengambil sebab. Artinya tidak perlu berikhtiar, melakukan usaha, karena hati mereka sandarkan kepada Allah. Ini klaim mereka. Dan untuk menegaskan hal itu, mereka menceritakan beberapa kisah-kisah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas kisah seorang yang jatuh ke sumur, lalu dia tidak mau minta pertolongan pada siapapun. Bahkan ketika sumur itu ditutup, ia juga tidak berteriak minta tolong. Ya, namun anehnya di kisah itu tiba-tiba ada binatang buas menjulurkan kakinya, kemudian dia raih kakinya itu, kaki hewan buas itu, kemudian dia naik ke atas. Ya, ini memang menggelikan juga kisah-kisah seperti ini, tapi itulah kenyataannya. Mereka cantumkan itu di dalam buku-buku mereka, ya, dan mereka ceritakan di dalam majelis-majelis mereka untuk menegaskan kekuatan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kisah-kisah seperti itu terdengar konyol, ya, tapi begitulah. Ya, nah kita masih lanjutkan di sini. Ini dicantumkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, ya, dari Muammal bin Al-Mughabi. Dia bercerita. Ini masih cerita tentang mereka. Aku biasa mendampingi Muhammad bin As-Samin. Pada suatu hari aku pergi bersamanya di sebuah wilayah antara Tikrit dan Mosul. Ini wilayah di Irak, ya. Saat berjalan di tengah gurun pasir, tiba-tiba ada hewan buas yang mengaum di dekat kami. Maka aku pun ketakutan dan pucat. Wajahku pucat, aku ketakutan. Dan itu terlihat jelas di wajahku. Ya, tentunya takut melihat binatang buas mengaum, ya, mendengar auman binatang buas. Ya, harimau misalnya, ya kita wajar ya takut. Memang demikianlah, ya, berhadapan dengan binatang buas. Ini namanya khauf tabi'i, ya. Aku pun bergegas melarikan diri. Namun Muhammad bin As-Samin memegangiku dan berkata dengan tegas, "Wahai Muammal, tawakal itu hakikatnya sekarang, bukan di masjid." Ya, maksudnya jangan lari. Ya, tetap aja di sini. Kalau betul-betul ingin menunjukkan tawakal di sini, bukan di masjid. Maksudnya bukan teori ataupun cerita di masjid. Tapi kalau betul-betul tawakal kepada Allah, jangan lari. Tetap kamu di tempatmu.
Ya ini, salah satu di antara banyak kisah yang menjelaskan kepada mereka bahwa mereka menolak untuk mengambil sebab, berusaha. Dan mereka mengklaim bahwa itu menafikan tawakal. Ya, siapa yang nggak takut binatang buas? Ya, secara tabiat manusia ya takut kepada sesuatu yang membahayakan dirinya dan tentunya dia akan berusaha untuk lari. Ya, ya, Nabi juga mengatakan, "Firra minal majzum, firaraka minal asad." Larilah dari atau penghindarlah ya dari orang yang terkena penyakit sopak atau kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Ya artinya wajar kalau seorang itu takut binatang buas dan lari. Ya, reaksi alamiahnya ya seperti itu. Kita berusaha untuk menghindari binatang buas, bukan menantangnya. Ya, karena itu namanya kita, menyerahkan nyawa namanya ya. Tapi di sini dalam kisah ini ya, justru dari salah seorang tokoh sufi yang bernama Muhammad bin As-Samin melarang teman perjalanannya untuk lari, tetap di tempat. Kalau betul-betul tawakal jangan lari. Nah ini suatu yang, wallahu alam terhadap kebenaran kisah ini, apa benar-benar seperti ini. Tapi kalaupun benar ya mungkin dia nggak hidup lagi begitu ya, karena yang ada di depannya binatang buas. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah kisah-kisah begini kan bisa mengelirukan. Ya orang yang jahil lalu meniru ini, lalu ketika dia berhadapan dengan binatang buas, lalu dia mengatakan, wah saya bertawakal, kalau mau tawakal sekarang, begitu ya. Lalu dia diterkam binatang buas itu. Tentunya ini merugikan dia, ya. Dia kehilangan nyawa karena itu. Ya, dan karena terinspirasi mungkin dengan kisah-kisah seperti ini, padahal kisah seperti ini belum tentu jelas kebenarannya, ya. Nah, demikian wallahu alam bissawab. Jadi ini menafikan ya apa yang dilakukan oleh ya para salaf. Nabi menghindari hal-hal yang membahayakan, bukan menantang bahaya. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu binasakan dirimu sendiri, ya. Jadi kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Maka kita harus cari jalan untuk menyelamatkan diri, bukan membiarkan diri kita dalam bahaya, ya. Nah, demikian. La darar wala dirar, tidak boleh memodorkan diri sendiri dengan sengaja menantang bahaya. Jadi kisah-kisah seperti ini berbahaya bagi orang-orang yang nggak paham, nah, kemudian dia jadikan sebagai inspirasi atau pedoman dalam hidupnya, dia bisa mendapatkan bahaya besar ya, ketika dia tidak berusaha untuk menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dengan klaim tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wallahu alam. Penulis berkata, yaitu Ibnul Jauzi mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa pengaruh tawakal akan nampak pada hamba yang bersikap tawakal di saat menghadapi kesulitan. Memang tawakal itu lebih ditekankan pada saat orang itu mendapatkan kesulitan. Dia perlu tempat bersandar, hatinya perlu sandaran. Dan dia perlu menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun tawakal itu bukan berarti harus menyerahkan diri ataupun harus melemparkan diri kepada bahaya, cari-cari masalah, cari-cari bahaya, cari mati istilahnya. Ya, seperti menyerahkan diri kepada hewan buas. Bahkan kata beliau, hal ini tidak boleh dilakukan. Kalau dia tahu itu bahaya, dia harus menghindarinya, bukan menantang bahaya. Ya, di dalam Islam kita juga dilarang mencari musuh ataupun berharap bertemu musuh. Ya, tapi kalau bertemu musuh jangan lari, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi kisah-kisah seperti ini bisa mengelirukan bagi orang-orang awam yang tidak memahami, ya. Kemudian dia mengamalkan seperti yang terjadi dalam kisah itu, ya dia bisa jatuh dalam bahaya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, kemudian ada kisah yang lainnya diriwayatkan dari salah seorang syekh ya sufi.
yaitu Ali Al-Arrazi ketika dia ditanya, kenapa kami tidak pernah lagi melihat engkau bersama Abu Talib Al-Jurjani? Ali Ar-Razi ditanya, kenapa kami tidak pernah lagi melihatmu bersama Abu Talib Al-Jurjani? Maka Ali Ar-Razi pun mengungkapkan, kami pernah berpergian bersama. Kami pernah bepergian, bersafar bersama. Ya, kemudian kami tidur di tempat yang di situ ada hewan buas ternyata. Ya, dalam perjalanan itu mereka istirahat tidur, ternyata di situ ada hewan buas. Ketika Abu Talib Al-Jurjani melihatku tidak bisa tidur, gelisah, takut, maka dia pun mengusirku seraya berseru, jangan pernah temani aku lagi setelah ini. Itulah sebabnya katanya dia tidak pernah lagi bersama Abu Talib Al-Jurjani karena peristiwa itu. Ya, mereka bersafar bersama, kemudian mereka singgah di satu tempat, di situ ada hewan buas. Karena dia takut, ya, nggak bisa tidur, ketakutan, maka ya Abu Talib Al-Jurjani ini mengusir dia. Maksudnya adalah supaya dia nggak perlu menunjukkan rasa takut, ya sampai nggak bisa tidur gitu ya. Tidur aja, santai aja begitu. Walaupun di situ ada hewan buas. Nah, ini juga merupakan kisah-kisah yang ya bisa mengelirukan ya bagi orang-orang yang nggak memahami ya. Pentingnya kita menyeimbangkan ya, menyelaraskan antara usaha, ikhtiar dan tawakal. Bahwa tawakal itu tidak akan sempurna tanpa ikhtiar. Ya, dan tawakal itu adalah wujud dari ikhtiar kita. Ya, setelah kita melakukan usaha, maka kita pun menyerahkan urusannya kepada Allah. Itulah kita katakan pondasi tawakal kita, yaitu ikhtiar. Itu pondasi tawakal. Tanpa itu nggak ada tawakal. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah gara-gara peristiwa itu, Abu Talib Al-Jurjani tidak mau lagi bersafar bersama Ali Ar-Razi. Ya, itulah sebabnya Ali Ar-Razi ini tidak pernah bersama Abu Talib lagi. Ibnul Jauzi mengomentari ya, beliau mengatakan, Abu Talib Al-Jurjani di sini telah bersikap melewati batas. Ya, kata beliau. Ini terlepas apakah kisah ini benar atau tidak ya. Anggaplah benar. Maka Ibnul Jauzi mengatakan bahwa di sini Abu Talib Al-Jurjani yang mengusir temannya dan mengatakan, jangan lagi pernah kamu bersafar bersamaku. Dia ini telah melewati batas. Karena ingin mengubah tabiat temannya. Padahal itu di luar kemampuan dan kesanggupan dirinya. Ya wajar kalau ada binatang buas orang itu takut. Kalau takut gak bisa tidur gitu ya. Itu kan suatu hal reaksi yang alami ya, nggak berlebihan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, kalau dia mau merubah itu kan nggak bisa ya. Gimana orang yang memang takut sama binatang buas, lalu ingin diubah menjadi berani menghadapi binatang buas? Ya, ada orang yang berani berhadapan dengan binatang buas. Mungkin ada. Ya, mungkin para orang-orang yang profesional menghadapi hewan buas ya seperti ular misalnya. Di sana ada orang yang bisa bahkan bercengkrama dengan ular. Tapi kebanyakan manusia kan lihat ular takut, apalagi berbisa gitu ya. Ya, kalau mau selamat ya menghindar, lari ya. Wallahu alam. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Nggak mungkin diubah secara drastis begitu. Ya, nah di sini Abu Talib Al-Jurjani ingin merubah ya kita katakan suatu hal yang natural, tabiat alami pada dirinya. Nggak mungkin itu. Dan syariat pun tidak menuntut tindakan seperti itu. Nggak pernah, tak ada juga ya nas syariat yang menyuruh kita untuk tidak takut terhadap bahaya apapun. Ya menjadi orang yang nekat gitu ya. Nekat yang ya kita katakan tidak didasari oleh akal yang sehat gitu ya. Nekat lah kita katakan. Tanpa perhitungan akal yang waras itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Dan tidak ada juga di dalam syariat kita seperti itu.
Ya, nah coba lihat Musa bahkan tidak sanggup menghadapi kondisi serupa. Nabi Musa alaihissalam, kita tahu bagaimana keberanian Nabi Musa ya, berhadapan dengan bahkan dengan Firaun ya dan pasukan-pasukannya ya. Tapi Nabi Musa tidak sanggup ya, menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Misalnya seperti diceritakan dalam Al-Quran, manakala ia melihat ular yang dilemparkan oleh eh, para tukang sihir itu, ya, mereka melemparkan tali-tali mereka, tali temali mereka kemudian berubah menjadi ular. Nabi Musa takut, maka Allah mengatakan la takhaf. Jangan kamu takut. Artinya apa? Musa alaihissalam takut menghadapi kondisi itu. Ya, dan itu wajar. Allah tidak mencela karena Nabi Musa takut. Tapi Allah menjelaskan kepada Nabi Musa bagaimana cara mengatasinya. Ya, yaitu lemparkan tongkatmu. Dia kemudian berubah menjadi ular dan memakan ular-ular yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir itu. Nabi Musa sendiri takut menghadapi kondisi seperti itu. Ini suatu hal yang takut terhadap ular itu ya. Ya, manusia punya rasa takut. Ya, dan itu wajar, tidak menyimpang gitu ya. Kalau kita takut sama ular misalnya, wah kamu tidak tawakal kepada Allah atau kurang imannya gitu ya. Atau kurang ilmunya juga, kurang tauhidnya. Ya enggak. Kenapa? Karena ya wajar manusia takut kepada hewan yang bisa membahayakan dirinya. Wallahu alam bisawab ya. Nah, bahkan beliau melarikan diri dari ular tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara mengatasi ular-ular tukang sihir itu dengan melempar tongkat beliau dan kemudian menjadi ular yang memakan ular-ular yang dibuat ya yang disihir oleh tukang-tukang sihir tersebut ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, beliau mengatakan, Ibnul Jauzi mengatakan, ini semua disebabkan kejahilan mereka di dalam memahami agama. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Masih ada lagi kisah-kisah lain, diantaranya adalah dari Ahmad bin Ali Al-Wajdi. Dia bercerita bahwa Ad-Dinawari melaksanakan ibadah haji sebanyak 12 kali. Tanpa mengenakan alas kaki dan tanpa penutup kepala. Ya, tentunya seorang yang mengenakan ihram, ya memang nggak boleh memakai penutup kepala ya. Dia harus melepas penutup kepalanya. Tapi mungkin ini saat dia belum melewati mikot ya, mungkin. Nah demikian juga nggak terlarang juga seorang yang mengenakan ihram memakai alas kaki asalkan tidak menutupi mata kakinya. Ya, nah boleh dia mengenakan alas kaki. Tapi penutup kepala dia nggak boleh pakai. Kita bawakanlah ini bahwa dia melakukan ini sebelum dia mengenakan ihram, ya di dalam perjalanan menuju mikot. Ya, nah diceritakan di sini ketika kakinya tertusuk duri, ya dia mengusap-ngusap kakinya di tanah dan terus berjalan tanpa melihat ke arah luka akibat tusukan duri tadi, karena kebenaran tawakalnya, karena kehebatan tingginya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah ini ya luar biasa ya kalau betul-betul ada seperti ini begitu ya. Nabi sendiri pakai alas kaki gitu ya. Nabi tidak memakai alas kaki, kadang-kadang melepas alas kaki itu di Madinah bukan dalam perjalanan. Ya di Madinah beliau kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki. Ya. Nah, tapi ketika bersafar Nabi memakai alas kaki, bahkan Nabi mengenakan khuf agar bisa diusap. Ya, karena ada waktu 3 hari 3 malam bagi seorang musafir boleh mengusap khufnya. Ya, sebagai keringanan bagi para musafir tentunya. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Nah, di sini dikatakan bahwa dia tidak pernah pakai alas kaki, tertusuk diri pun dia tidak peduli. Ya, terhadap keselamatan kakinya. Dia
mungkin bagi sebagian orang ya ini menakjubkan sekali ya, tapi bagi kita ini konyol ya. Ya dia bisa pakai khuf, dia bisa pakai sepatu ya, dia bisa pakai alas kaki yang bisa melindungi kakinya. Dan dia tidak boleh mencederai, melukai dirinya sendiri. Itu termasuk menyiksa diri sendiri. Ya, nah, tapi itu yang dilakukannya. Lalu dia dikatakan bahwa itulah dia sebenar-benarnya tawakal. Ya, itulah dia sebenar-benarnya tawakal. Ibnu Jauzi mengatakan, mengomentari ini dengan mengatakan, perhatikanlah bagaimana kejahilan menyelimuti hati orang-orang yang seperti ini. Ya, mengarungi padang pasir tanpa memakai alas kaki. Ini bukanlah wujud ketaatan. Dan perbuatan seperti ini tidak bisa dibenarkan. Ya, dia berjalan mungkin ratusan kilometer tanpa alas kaki. Kakinya luka-luka dia tidak peduli. Ya, dan nggak masuk akal juga ya, dia bisa bertahan seperti itu. Ya, sekuat apa kakinya begitu ya. Manusia kan ada batasnya juga. Ya, tapi kisah-kisah seperti ini yang dikhawatirkan adalah orang-orang jahil, awam mengikutinya dan menganggap ini suatu karomah begitu ya, kehebatan. Ya, ini adalah bukti tingginya nilai tawakal. Padahal seperti ini bertentangan dengan bahkan tawakal itu sendiri. Tawakal itu ya kamu ya pakai alas kaki, ya lalu serahkan urusannya kepada Allah. Kalau kena paku juga atau luka juga kaki itu ya udah takdir Allah. Tapi kita sudah berusaha untuk menghindari itu dengan pakai alas kaki tentunya. Ya, nah demikian. Ya memang nggak ada jaminan kalau kita pakai alas kaki, kaki kita tidak terluka karena batu, kesandung batu, atau kena paku, atau kena beling, kena kaca, dan lain sebagainya. Nggak ada jaminan juga. Tapi minimal kita telah berikhtiar untuk tidak mencelakakan kaki kita dengan sengaja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi demikian. Jadi ini merupakan bukan wujud ketaatan, kata beliau, kata Ibnu Jauzi. Ya. Dan tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia menyakiti diri sendiri. Ya, dia menyakiti dirinya sendiri. Sama halnya dengan tidak mengenakan penutup kepala. Ya, kalau dia pakai ihram tentunya dia tidak boleh menutup kepalanya ya. Kita ambillah ini bahwa dia dalam perjalanan menuju mikot. Dia tidak pakai penutup kepala mengarungi padang pasir. Betapa panasnya padang pasir itu. Ya, nah itu bisa membuat stroke dia. Ya, dengan tidak memakai penutup kepala. Bahkan jangankan payung penutup kepala aja dia tidak pakai gitu ya, apalagi payung gitu ya, atau dia berteduh ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu ya kita kata ketaatan seperti apa yang didapatkan dengan cara zalim seperti ini? Takarub apa ya? Ibadah apa yang bisa didapatkan ya ibadah seperti apa yang bisa didapatkan diraih dengan cara zalim terhadap diri sendiri seperti ini ya. Dan ini jelas bertentangan dengan nas-nas syariat yang melarang kita untuk melemparkan diri kepada kehancuran. Ya, jadi ya satu hal yang kita khawatirkan adalah hal ini ditelan mentah-mentah oleh orang-orang awam, kemudian mereka melakukannya. Ya, ya seperti orang hari ini mungkin pakai kendaraan ya. Lalu dia tawakal aja, dia nggak periksa kendaraannya, bagaimana kondisi bannya, bagaimana kondisi remnya, sementara dia berjalan keluar kota yang melintasi gunung, banyak jurang, ya dia tidak cek kendaraannya. Ya ada kalau di bengkel itu cek luar kota ya kalau kita mau keluar kota. Lalu dia berkata, saya tawakal aja, kalau selamat ya selamat, kalau nggak selamat. Dia nggak bisa seperti itu. Kita wajib ya mengecek kondisi kendaraan kita, siap nggak keluar kota, bannya bagaimana, gundul atau tidak, sudah berapa persen, ya, karena ban-ban tertentu itu ada masa pakainya, lalu berapa beban yang dia bawa, ya, berapa kecepatan yang boleh dia tempuh dengan kondisi ban itu, sesuai dengan
Ya kode ban itu sendiri ada kode-kode kecepatannya di situ. Itu masih ban, belum yang lain-lain lagi yang harus dia cek sebagai bentuk kesiapannya untuk pergi keluar kota. Bukan bonek modal nekat, ya. Lalu dia pergi begitu saja tanpa melakukan ikhtiar untuk selamat, ya. Nah, ya kalau dia celaka, yang celaka bukan dia saja di jalan raya ya. Orang lain juga bisa turut celaka, bahkan mungkin orang lain lebih celaka daripada dia. Ya, artinya lebih menghadapi bahaya yang lebih besar daripada dia, gitu ya. Nah, banyak kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian para pengendara, itu yang rugi orang lain. Kehilangan nyawa, kehilangan harta. Sementara dia mungkin lolos, bisa aja. Tapi karena kelalaiannya, dia tidak mengambil asbab, ikhtiar orang lain yang menderita. Ya betapa zalimnya orang seperti ini ya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah itu tentunya tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang peduli ya terhadap keselamatan orang lain. Jadi bukan modal nekat seperti ini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dikatakan oleh Ibnu Jauzi, ya, takrub seperti apa yang didapatkan dengan cara zalim seperti ini? Ya, ini bukan ketaatan. Ketahuilah, andai bukan karena kewajiban membuka kepala selama seorang berihram, niscaya tidak menutup kepala yang menjadi bagian dari syariat umrah dan haji itu tidak ada artinya. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya apa? Kalau dia tidak sedang ihram, maka lebih baik dia menutup kepalanya. Ya, dalam perjalanan melintasi, menyeberangi, mengarungi padang pasir yang panas. Ya, panas atas bawah itu. Apalagi dia nggak pakai alas kaki. Gitu. Ya, padang pasir itu sendiri panas. Kemudian udara di padang pasir itu juga sangat terik. Ya. Kalau dia nggak pakai penutup kepala, mungkin dia bisa kena stroke gitu ya, karena sengatan panas matahari. Ya berbahaya juga bagi manusia. Maka dia harus mengambil sebab dengan memakai penutup kepala. Atau ya kalau sekarang kita bisa pakai payung ya, menutupi kita katakan kepala kita. Tapi tidak bagi orang-orang seperti ini ya. Ya, kisahnya ya wallahu alam dalam kenyataannya apakah memang benar-benar ada seperti ini atau cuma sekedar cerita hikayat ya. Yang nggak wujud ya. Kadang-kadang mustahil kan dia ada orang mampu seperti itu. Ya, tanpa alas kaki mengarungi padang pasir yang panas. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Nah, beliau mengatakan ketahuilah, beliau mengatakan siapa pula gerangan yang menyuruh orang itu supaya tidak mengeluarkan duri-duri yang menancap di kakinya tadi. Kaki-kaki menancap di kakinya, duri-duri menancap di kakinya dia nggak peduli. Bahkan dia tidak buang duri itu. Ya ketaatan seperti apa yang bisa ditujukan dengan sikap di luar kebiasaan seperti ini? Ini abnormal namanya, tidak normal ya. Ya, manusia pada dasarnya berusaha untuk ya menyelamatkan diri ya dari hal-hal yang bahaya. Itu naluri manusia seperti itu. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa dikatakan nggak masuk akal jadinya. Ya, tapi bagi sebagian orang awam senang disuguhi kisah-kisah seperti ini. Ya, senang itu disuguhi kisah-kisah seperti ini yang kadang-kadang membuat decak kagum orang yang mendengarnya. Kalau jahil ya, kalau dia mikir sedikit saja, dia pasti ini nggak mungkin. Ini melawan fitrah ini. Ini melawan tabiat manusia itu sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika kakinya membengkak karena duri yang menancap hingga dia meninggal dunia, bukankah itu merupakan bukti bahwa dia telah mencelakakan diri sendiri? Itu bentuk ya bahwa dia mencelakakan dirinya sendiri. Yang Allah larang itu dalam Al-Qur'an, wala tahliku anfusakum. Ya, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Ya.
Nah, kalau karena sikap mengabaikan asbab tadi membuat dia kehilangan nyawa misalnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bukankah menggosok-gosokkan kaki ke tanah bagian dari usaha untuk menghilangkan rasa nyeri lantaran tertusuk duri atau untuk melepaskan duri itu dari kaki, ya. Lalu mengapa dia tidak menghilangkan sisa nyeri itu dengan mengeluarkan duri tersebut, ya? Jadi di sini Ibnu Jauzi mengomentari orang-orang yang ya bisa dikatakan ini fiktif juga kisah-kisah seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, orang yang tertusuk kakinya dengan duri lalu dia tetap jalan tanpa peduli, tanpa rasa sakit, tanpa mengeluh, tanpa mengaduh, ya. Nah, itu kan membahayakan diri sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Nah, memang ada orang yang biasa dengan kaki ayam, ya, misalnya orang-orang di Afrika, ya. Tapi pun itu pun tradisi yang tidak akhirnya nggak diteruskan, ya. Artinya akhirnya mereka juga mengenal alas kaki dan pakai sepatu. Ya, wallahu alam bisawab. Ketika mereka tahu itu, dulu kan karena mereka nggak tahu maka mereka kaki ayam, ya. Sebagian orang Afrika itu biasa dengan kaki ayam berjalan. Tapi ketika mereka menemukan sepatu, mereka juga pakai sepatu gitu, ya. Wallahu alam. Nah, demikian. Dan di zaman itu banyak ya bentuk-bentuk alas kaki seperti khuf, sepatu dan lain-lain yang bisa dia pakai untuk kita katakan mengamankan kakinya dari bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi mengatakan, mana itu tawakal dari tindakan yang menyalahi akal dan syariat ini? Itu artinya nggak ada hubungan tawakal dengan hal-hal yang justru menyalahi ya, bertentangan dengan akal sehat dan bahkan bertentangan dengan syariat. Itu sama sekali bukan tawakal. Ya, nah demikian. Bukankah manfaat keduanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya serta menangkal bahaya yang bisa mengancam keselamatannya? Maksudnya dua perkara di sini adalah pakai alas kaki dan pakai penutup kepala. Bukankah hal itu bagus baginya, mendatangkan kebaikan bagi dirinya? Ya, apa namanya, menjauhkannya dari ancaman bahaya atau hal-hal yang bisa menyakitinya. Ya, nah demikian. Atas dasar itulah syariat membolehkan siapa saja yang terkena bahaya saat ihram untuk melanggar kesucian ihram itu sendiri. Misalnya ada orang kena sakit pada kepalanya, dia boleh mencukur, walaupun pada dasarnya dia nggak boleh mencukur rambutnya. Tapi kalau misalnya kepalanya dipenuhi kutu misalnya, seperti terjadi pada seseorang ya, di zaman Nabi, maka Nabi menyuruh dia untuk menggundul kepalanya, walaupun dia sedang ihram. Yang mana dia sedang ihram nggak boleh dia mencukur kepalanya, tapi karena ada hajat untuk melakukannya, maka perkara syariat ini pun diringankan atasnya. Ya, nah kalau dia misalnya ada penyakit kulit misalnya pada saat dia ihram, ya maka dia boleh memakai pakaian biasa. Dia boleh memotong rambutnya. Ya, jika itu membahayakan kesehatannya, mengganggunya. Ya, dan itu dia cukup bayar fidyah saja ya sebagai penebus dari apa pelanggarannya itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, aku mendengar Abu Ubaid mengatakan, aku bisa mengetahui akal seseorang ketika dia menghindari terik matahari dan berjalan di bawah naungan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa yang lapar tapi tidak mau minta-minta hingga mati, dia masuk neraka. Ini dia perkataan yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Tadi Abu Ubaid mengatakan, aku bisa tahu ya, bisa tahu kadar akal seseorang itu ketika dia menghindari terik matahari. Oh, berarti ini orang ya cerdas ya. Terik matahari ya dia hindarilah. Ya, bukan dia menantang bahaya terik matahari, dia tantang ya dengan tanpa pakai penutup kepala, kemudian mungkin dia bisa kena stroke dan mungkin dia bisa apa namanya kita katakan kena serangan
sengatan matahari itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau dia berjalan dan berjalan di bawah naungan, dia berteduh. Artinya ini orang cerdas, tahu dia cara untuk menyelamatkan diri dan menghindarkan dirinya dari bahaya. Ya, nah itu kata Abu Ubaid. Nah, orang yang boleh dikatakan bermasalah IQ-nya, akalnya, jika dia ada naungan tapi dia tidak berteduh dari panas gitu ya. Ini menunjukkan cacat pada akalnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya siapa yang lapar tapi tidak mau meminta-minta hingga mati, dia masuk neraka. Memang minta-minta nggak boleh. Kalau kita lapar, lalu nggak ada yang ngasih, nggak ada makanan juga, ya mintalah. Memang walaupun minta-minta nggak boleh ya, tapi dalam kondisi seperti itu dia nggak minta sampai mati, maka kata beliau ini nggak benar ya. Dia bisa dikategorikan membinasakan dirinya sendiri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dia bisa masuk neraka karena hal itu. Karena dia tidak menjaga keselamatan dirinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba Ibnu Jauzi mengatakan, perhatikanlah perkataan para ulama fuqaha yang begitu indah ya, masuk akal. Ya, dan begitulah seharusnya ya. Karena agama itu juga tidak agak bertentangan dengan akal sehat. Ya, nah agama tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan, sungguh Allah memberikan kemampuan kepada orang yang lapar untuk berupaya secara lahiriah. Jika upaya lahiriah tidak bisa dilakukan, dia masih punya kemampuan untuk meminta. Manakala dia meninggalkan kemampuan ini, yaitu tetap tidak mau meminta, ya, hingga dia mati, ya, berarti dia telah melalaikan hak diri ya. Nabi mengatakan wa inna nafsaka 'alaika haqqan. Sungguhnya jiwamu ada hak yang harus kamu penuhi. Kalau dia melalaikan itu sampai dia mati, berarti dia telah melalaikan hak dirinya. Ya, yang mana itu adalah sesuatu yang merupakan titipan dari Allah atas dirinya. Dan sungguh kata beliau di sini dia pantas dapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Jauzi menjelaskan makna dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi ya. Kenapa dikatakan dia pantas masuk neraka? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.